Kaisar Pedang. Bab 81-90. Bab 81 Pertempuran Bulan Maret. Lin Bai berkata dengan sedikit kesusahan bahwa kecepatan ini jauh lebih rendah daripada kecepatan berlatih teknik penindasan penjara dewa dan iblis. Keluhan tetaplah keluhan, tapi Lin Bai terus berlatih. Setelah mengkonsumsi semua pil spirit Sengping dan pil Guyuan, alam Lin Bai mencapai puncak Zenwu tingkat ke-7. Hei, aku ingin tahu apakah teknik penekan penjara iblis ilahi dapat menyerap energi spiritual dari batu roh. Ayo kita coba. Lin Bai mengeluarkan 90.000 batu spiritual dan mengaktifkan teknik penekan penjara iblis ilahi. Tiba-tiba, pecahan batu spiritual meledak di depan mata Lin Bai, dan energi spiritual mengepul ke dalam tubuh Lin Bai. Seni bela diri sejati tingkat 8. Lin Bai berkata dengan gembira. Teknik penindasan penjara dewa dan iblis sebenarnya dapat menyerap kekuatan pil kenaikan roh dan batu roh, serta darah iblis. Apakah itu berpengaruh pada darah dan jiwa bela diri para pejuang? Ide seperti itu tiba-tiba muncul di benak Lin Bai. Pikiran, jika jiwa bela diri juga bisa diserap, itu luar biasa. Hanya ada setengah bulan sampai tanggal yang kita sepakati dengan Xiang Tianyi. Tidak mungkin bagiku untuk menembus ke tingkat ke-9 Zenwu dalam setengah bulan ini. Mampu menangani Xiang Tianyi. Ini bukan masalah besar. Lain kali, mari kita konsolidasikan kultivasi kita dan konsolidasikan itu di puncak tingkat ke-8 Zenwu. Lin Bai selesai memakan semua guyuan dan mengeluarkannya 30.000 batu spiritual, mengkonsolidasikan basis budidaya di tingkat ke-8 Zenwu. Piton naga bersayap 8 menjual 150.000 batu roh, 60.000 diantaranya dibeli untuk ramuan. Lin Bai menggunakan 50.000 batu roh lagi untuk menerobos ke Zenwu tingkat ke-8, dan menggunakan 30.000 batu roh untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Sekarang Lin Bai telah menjadi miskin lagi, dengan 10.000 batu spiritual tersisa di tas penyimpanannya. Waktu berlalu, setengah bulan telah berlalu. Xiang Tianyi, ini waktunya untuk menyelesaikan masalah. Lin Bai berjalan keluar ruangan dan berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dini hari. Begitu ayam berkokok, banyak pejuang yang berjalan menuju platform hidup dan mati. Matahari belum terbit, tetapi tahap hidup dan mati sudah penuh dengan manusia, dengan hampir lebih dari 1.000 murid sudah hadir. Biar ku beritahu, hari ini hari apa? Mengapa begitu banyak orang di sini untuk menonton kompetisi seni bela diri? Kamu belum tahu. Hari ini adalah hari ketika pendatang baru Lin Bai dan Xiang Tian bertarung sampai mati. Apa? Seseorang benar-benar menantangku. Apakah 10 murid sekte luar sedang mencari kematian? Jangan meremehkan Lin Bai, orang ini luar biasa. Dalam pertarungan percobaan, dia sendiri yang akan. Para prajurit yang duduk semuanya saling berbisik. Dia bergumam. 10 murid sekte luar ada di sini. Ya Tuhan, apakah pria berjubah emas berjalan di depan rekan magang senior Wen Yuanjia? Wen Yuanjia, yang menempati peringkat kedua di antara 10 murid teratas dari sekte luar sekte. Bukankah dia sudah pernah ke sana? Apakah kamu sudah menembus alam Xuanwu tingkat ketiga? Kamu sudah lama berhenti menerima pertempuran hidup dan mati. Tunggu, lihat, siapa orang-orang di belakang. Su Qilin, yang ke-6 di antara 10 murid. Huang, yang ke-7 terbang. Zheng Yuqing adalah yang ke-8. Su Zailong adalah yang ke-9. Xiang Tianyi adalah yang ke-10. 6-10 murid teratas dari sekte luar memasuki tahap hidup dan mati, menyebabkan keributan. Mereka berenam menemukan tempat untuk duduk. Tianyi, apakah kamu yakin? Wen Yuanjia bertanya dengan suara rendah, dengan niat membunuh yang sulit disembunyikan dalam kata-katanya. Xiang Tianyi tersenyum bangga, saudara Wen Yuanjia, meskipun saya tidak bisa mengalahkan Anda, saya tidak bisa mengalahkan Lin Bai. Oke, ingat, jangan bunuh Lin Bai nanti dan hancurkan budidayanya. Mengapa? Serahkan saja pada kita. Wen Yuanjia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara, gurel, dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Jika kamu berani melawanku, Wen Yuanjia, aku akan membuatnya mati. Wen Yuanjia sangat marah hingga suaranya dipenuhi amarah. Itu benar, Tianyi, jangan bunuh dia. Membunuhnya dengan satu pedang akan terlalu mudah baginya. Kita harus menyiksanya. Su Zailong juga tersenyum kejam. Huang Fei berkata dengan wajah dingin, saya baru menyadari bahwa dialah yang membunuh saudara saya. Xiang Tianyi, beri dia waktu untuk bernapas dan biarkan saya memberinya pukulan terakhir. Xiang Tianyi tertawa, jangan khawatir, semuanya, tunggu. Setelah saya menghancurkan budidaya Lin Bai, semua orang akan memiliki keluhan dan balas dendam. Semua prajurit di ruangan itu memandang Wen Yuanjia dan 10 murid lainnya. Namun ia tidak menyadari bahwa 3 remaja biasa telah memasuki tahap hidup dan mati.
Lin Bai masuk dan berkata sambil tersenyum, kenapa sepertinya tidak ada yang memperhatikan kita? Qi Shaolong berkata sambil tersenyum, orang-orang ini semua melihat 10 murid teratas. Reputasi kita tidak cukup untuk dibandingkan dengan mereka. Ya, Lin Bai secara alami juga melihat Wen Yuanjia, Xiang Tianyi dan 10 murid lainnya. 10 murid sekte luar memiliki prestise yang sangat tinggi di antara sekte luar. Mereka mewakili jenius paling menonjol di antara sekte luar generasi ini. Li Bai, jika kamu kalah nanti, ingatlah untuk tidak bertarung sampai mati, pendaftaran adalah prioritasnya. Qi Shaolong mengingatkan Lin Bai sebelum dia naik ke panggung. Shaolong, jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Ambil tidan dan menjauhlah, kami akan membunuh terlalu banyak orang, dan Liga Dewa akan menyerangmu, Lin Bai juga berkata kepada Shaolong dan kata tidan. Untungnya, Lin Bai dan yang lainnya memasuki tahap hidup dan mati tanpa menimbulkan banyak gangguan. Qi Shaolong dan Tidan bersembunyi di lokasi terpencil, duduk, dan menunggu kompetisi dimulai. Sudah waktunya membayar dengan darah. Kalian semua ingin membunuhku, kenapa aku tidak ingin membunuhmu? Sosok Lin Bai melintas dan dia muncul di panggung hidup dan mati. Xiang Tianyi, bangun dan mati. Begitu dia berdiri di panggung hidup dan mati, sebelum semua prajurit bisa melihat wajah Lin Bai dengan jelas, Lin Bai membuka mulutnya dan meraung. Suaranya berguncang ribuan mil, dan dengan satu raungan, suara itu menekan para pejuang yang bersemangat di antara penonton. Orang itu adalah Lin Bai. Lin Bai ada di sini. Hahaha, idiot ini hanyalah badut. Kakak senior Xiang Tianyi dapat menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Biarkan dia melihatnya hari ini. Tunggu sebentar. Ini adalah nasib aliansi ilahi kita. Ya, keagungan aliansi ilahi tidak mengizinkan siapapun untuk memprovokasi. Sekelompok prajurit aliansi ilahi menunjukkan kemarahan mereka yang luar biasa terhadap Lin Bai. Seolah-olah Lin Bai menaruh dendam terhadap mereka karena telah membunuh ayahnya. Lin Bai. Begitu Lin Bai muncul, Wen Yuanjia, Huang Fei, Su Zailong, Su Qilin, Xiang Tianyi, dan Zheng Yuqing semuanya mengertakkan gigi dan meraung dengan marah. Keenam orang ini sangat membenci Lin Bai. Tianyi, jangan menunjukkan belas kasihan, pukul dia. Wajah Wen Yuanjia memerah karena marah dan dia menatap Xiang Tianyi dan berkata. Xiang Tianyi tersenyum percaya diri, kakak senior Wen Yuanjia, jangan khawatir. Wow, sosok Xiang Tianyi melintas dan muncul di panggung hidup dan mati. Xiang Tianyi ada di atas panggung. Seluruh penonton gempar. Ayo, kakak senior Xiang Tianyi, kamu yang terbaik. 10 murid teratas dari sekte luar akan mengambil tindakan. Saya sangat menantikannya. Xiang Tianyi telah termasuk di antara 10 murid teratas untuk 3 tahun. Meskipun dia yang ketiga 10, tapi tetap tidak ada yang bisa menggoyahkannya setelah 3 tahun. Lin Bai jelas bukan tandingan Xiang Tianyi. Xiang Tianyi naik ke panggung dan memandang Lin Bai dengan senyum sinis, Lin Bai, pikirkan dirimu sendiri apa cara terbaik untuk mati. Katakan padaku, aku bisa memenuhi keinginanmu. Haha, Lin Bai melirik Xiang Tianyi dengan ekspresi jijik di wajahnya. Itu tidak masuk akal. Hari ini saya harus memberitahu Anda apa itu kekuatan. Xiang Tian sangat marah ketika dia melihat bahwa dia dibenci oleh Lin Bai. Sebagai salah satu dari 10 murid sekte luar, Xiang Tianyi tidak pernah mengalami penghinaan dan penghinaan seperti itu. Bab 82 Bunuh Xiang Tianyi. Xiang Tianyi dipenuhi aura pembunuh dan menatap Lin Bai dengan mata terbelalak. Pada saat ini, seorang penatua muncul di panggung hidup dan mati dan berkata, pertempuran hidup dan mati tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Penatua naik ke atas panggung dan memberikan pidato terakhirnya. Nasihat. Ini adalah aturan dari Sekte Lingjian. Meskipun platform kehidupan dan kematian adalah tempat yang digunakan oleh Sekte Lingjian untuk menyelesaikan keluhan pribadi antar murid, mereka tetaplah murid Sekte Lingjian. Jika mereka dapat berjabat tangan dan berdamai pada akhirnya, tentu saja itulah yang dilakukan Lingjian. Sekte berharap untuk melihat yang terbaik. Namun karena mereka berada pada tahap hidup dan mati, pada dasarnya tidak ada yang akan menyesalinya. Lanjutkan. Lin Bai dan Xiang Tianyi menjawab sesepuh itu tanpa berpikir panjang. Tetua itu berkata lagi, dalam pertempuran hidup dan mati, para pejuang yang menyaksikan pertempuran tidak boleh ikut campur, jika tidak mereka akan dihukum berat. Kamu, lakukan apapun yang kamu mau. Setelah mengatakan itu, sang sesepuh melayang ke platform hidup dan mati jauh. Sang tetua pergi, dan pertarungan hidup dan mati secara resmi dimulai. Ini akan segera dimulai. 10 murid sekte luar tidak akan mengecewakan kita. Saudara senior Xiang Tianyi, bunuh Lin Bai dan beritahu dia betapa kuatnya aliansi ilahi kita. Keagungan ilahi aliansi tidak dapat dilanggar.
Kakak senior Xiang Tianyi, bunuh dia. Di antara para prajurit yang menyaksikan pertempuran, para prajurit dari Liga Shen tidak diragukan lagi adalah yang paling bersemangat, meneriaki Xiang Tianyi sekuat tenaga. Wen Yuanjia, Su Zailong, Huang Fei, dan Zheng Yuqing semuanya memandang Lin Bai dengan ekspresi acuh tak acuh, berharap mereka bisa berlari dan memakan daging dan darah Lin Bai. Lin Bai, menderita kematian. Saat tetua itu meninggalkan panggung, mata Xiang Tian berkilat dingin, dan dia meninju tepat di wajah Lin Bai. Kekuatan besar terkonsentrasi pada tinjunya, dan dia meninju, menghancurkan udara di sepanjang jalan. Ledakan sonik bergema di telinganya, seperti kekuatan surga yang dahsyat. Kamu bisa membunuhku hanya dengan satu pukulan ini. Lin Bai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan menyerang dengan pukulan backhand. Keduanya saling meninju dan terkejut hingga mundur 3 langkah. Bunuh. Mata Xiang Tian sangat marah, tinjunya mencapai langit, dan dia membombardir Lin Bai seperti langit dan bumi hancur. Dan Lin Bai juga bertarung satu sama lain, berjuang untuk menyerang Mai Mang. Keduanya bertukar ratusan gerakan dalam sekejap. Apa? Lin Bai sebenarnya bertukar ratusan gerakan dengan Xiang Tianyi tanpa dirugikan. Ya Tuhan, Lin Bai baru bergabung dengan Sekte Lingjian selama 2 bulan, dan dia sudah sekuat 10 murid teratas. Begitukah? Semua prajurit terkejut saat melihat pertarungan antara naga dan harimau di panggung hidup dan mati. Di kursi penonton, seorang wanita cantik dan seorang pria tampan sedang duduk bersama. Benar saja, dia luar biasa. Dia yang pertama dalam kompetisi di kota Lingqi, kata Li Qingxuan sambil tersenyum tipis. Pria dan wanita ini jelas-jelas adalah Li Jianxing dan Li Qingxuan. Ketika Li Jianxing bergabung dengan Sekte Lingjian, dia berkata bahwa saudara perempuannya sedang berlatih di Sekte Lingjian. Tapi Lin Bai tidak tahu bahwa saudara perempuan Li Jianxing sebenarnya adalah pemimpin aliansi pedang, Li Qingxuan. Tidak. Li Jianxing mendengar kata-kata Li Qingxuan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ada apa, saudaraku? Li Qingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan kekuatan Lin Bai. Kekuatan ini tidak sekuat saat dia berada di kota Lingqi, kata Li Jianxing. Yang paling kuat bukanlah tinjunya, tapi pedangnya. Sekarang, dia hanya meninju Xiang Tian, hanya untuk bersenang-senang. Kata Li Jianxing dengan serius. Dia telah melihat ilmu pedang Lin Bai sebelumnya. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa mengalahkan Lin Zier hanya memiliki kekuatan sekecil ini? Itu benar, pemimpin aliansi, ilmu pedang Lin Bai sangat kuat. Tidak, itu harus dikatakan menakutkan. Sun Qian, yang berada di samping, mendengar Li Jianxing menyebutkan ilmu pedang Lin Bai, dan tiba-tiba teringat semua yang terjadi di eksplosif Ape Kenyan melihat ke belakang sekarang, Sun Qian bergidik. Oh, benarkah? Meskipun Li Qingxuan tahu bahwa Lin Bai menggunakan pedang, dia tidak tahu seberapa canggih ilmu pedang Lin Bai. Pada saat ini, terdengar bahwa Li Jianxing dan Sun Qian takut dengan ilmu pedang Lin Bai, dan Li Qingxuan juga menantikannya. Di sisi lain, seorang pria berpakaian putih bersandar di dinding, memakan sebuah apel di tangannya, dan berkata dengan ekspresi bosan, adik laki-laki, kamu harus bekerja lebih keras, guru tidak akan menerima pecundang sebagai muridnya. Orang ini, itu adalah Li Sanxing. Yaitu, murid Kaisar Ling. Kakak senior masa depan Lin Bai. Lin Bai mungkin tidak pernah membayangkan Li Sanxing akan datang untuk menonton kompetisi ini. Dan Lin Bai tidak akan pernah menyangka bahwa Li Sanxing awalnya tidak ingin datang, tetapi Kaisar Ling memerintahkan Li Sanxing untuk datang. Itu luar biasa. Lin Bai dan Xiang Tianyi begitu dekat satu sama lain sehingga mereka tidak dapat memisahkan satu sama lain. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran membuka mulut mereka karena terkejut ketika mereka melihat betapa kuatnya mereka berdua. Ketika Wen Yuanjia melihat Xiang Tianyi dan Lin Bai berkelahi satu sama lain, dia langsung berkata dengan tidak senang, Xiang Tianyi, berhentilah bermain-main. Bunuh dia segera. Suara Wen Yuanjia tidak tertahan, malah terdengar keras oleh semua prajurit yang hadir. Apakah kamu mendengar itu? Kakak senior Wen Yuanjia tidak sabar untuk membunuhmu. Xiang Tianyi mencibir. Lin Bai, kamu masih memiliki 10 napas terakhir untuk hidup, jadi hargai itu. Xiang Tianyi mencibir. Oke, aku sudah cukup bersenang-senang. Lin Bai terkekeh, memutar pinggangnya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menggunakan kekerasan selama 2 bulan, jadi aku sedikit berkarat. Bermain. Lalu aku akan memberikannya padamu. Pergilah ke neraka. Tinju ilahi pembunuh naga. Aura Xiang Tianyi melonjak, dan kekuatan kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya. Angin bergulung dan debu bergulung, dan panggung hidup dan mati langsung diselimuti badai. Bayangan naga masih terlihat samar-samar, melingkari kepalan tangan Xiang Tianyi. Ini dia, tinju dewa pembunuh naga. Seni bela diri kelas 5 tingkat Xuan.
Melihat Xiang Tianyi melakukan tinju Dewa Pembunuh Naga, semua prajurit penuh dengan harapan. Karena Xiang Tianyi mengandalkan rangkaian seni bela diri ini untuk mencapai posisi salah satu dari 10 murid sekte luar. Serius, apakah menurutmu Lin Bai akan menang? Li Qingxuan kembali menatap Li Jianxing dan bertanya sambil tersenyum, saudaraku, meskipun Lin Bai memenangkan tempat pertama di kota Lingqi, ini adalah sekte Lingjian, ada terlalu banyak jenius tak tertandingi, Lin Bai hanyalah yang paling tidak penting di antara mereka. Li Jianxing tidak berkomitmen dan tidak menjawab Li Qingxuan. Pergilah ke neraka, Lin Bai. Xiang Tianyi meraung dan meninju. Cahaya tinju merobek langit dan bumi, seperti gunung yang akan runtuh, dan bergegas menuju dada Lin Bai dengan berat. Sepanjang perjalanan ke depan, kekuatan besar menghancurkan udara, dan tanah retak lapis demi lapis di bawah tekanan kekuatan ini. Lin Bai menghadapi pukulan itu dengan tenang, dengan cibiran di bibirnya. Tarik pedangmu. Kilatan cahaya pedang menyebar ke seluruh langit dan bumi. Ujung pedang itu membubung ke langit dan menebas dengan marah. Energi pedang itu seperti bintang dan bulan terang yang jatuh dari 9 langit, menghantam Xiang Tianyi tanpa terhentikan. Keterampilan tinjumu rentan terhadap satu pukulan. Meteor Falling Moon Slash. Boom! Energi pedang jatuh ke cahaya tinju Xiang Tianyi, segera memotong cahaya tinju itu menjadi beberapa bagian. Tidak bagus. Pada saat ini, Xiang Tianyi tiba-tiba merasakan bayang-bayang kematian, dan udara dingin mengalir dari telapak kaki ke punggungnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dan wajahnya tegang. Di bawah Lin Pedang Bai, dia dengan cepat keluar ke belakang. Masih mencoba melarikan diri. Sialan Lone Star. Ketika Lin Bai melihat Xiang Tian dan ingin melarikan diri, dia segera bergegas maju dengan pedangnya. Energi pedang mengembun menjadi cahaya bintang dan terbang dengan desisan. Tidak ada warna yang indah, tidak ada cahaya yang cemerlang. Dengan serangan pedang yang begitu sederhana, sebelum Xiang Tianyi sempat bereaksi, seberkas cahaya bintang melewati bagian tengah alisnya dan melesat dari belakang kepalanya. Puff! Aliran darah dan plasma menyebar ke seluruh tempat. Bab 83 Bunuh Orang Lain. Bagaimana ini mungkin? Xiang Tianyi menatap Lin Bai dengan mata terbelalak karena terkejut, sampai pandangannya menjadi gelap dan tubuhnya jatuh ke tanah tanpa sadar. Bang! Suara Xiang Tianyi yang jatuh ke tanah menekan suara mendidih seluruh penonton. Semua prajurit yang hadir tampak seperti baru saja melihat hantu, melihat pemandangan yang mereka temukan di panggung kompetisi. Pedang cepat Lin Bai menembus kepala Tianyi, membunuhnya di panggung hidup dan mati. Dampak adegan ini pada semua pejuang terlalu besar. Mati. Xiang Tianyi, salah satu dari 10 murid sekte luar, meninggal seperti ini. Ya Tuhan, pedang Lin Bai sangat cepat. Dia benar-benar membunuh Xiang Tianyi dalam sekejap. Bahwa pertarungan tinju Lin Bai dengan Xiang Tian sebelumnya hanya untuk bersenang-senang. Keahlian terkuat Lin Bai adalah ilmu pedangnya. Semua prajurit mulai menganalisis metode serangan Lin Bai. Ketika Li Jianxing melihat pemandangan ini, senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia melihat ke arah Li Qingxuan yang terkejut di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, sekarang kamu tahu betapa menakutkannya ilmu pedang Lin Bai." Sebenarnya sangat kuat. Li Qingxuan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Li Qingxuan mengingat serangan pedang Lin Bai barusan di benaknya. Meskipun Li Qingxuan tidak berdiri di bawah pedang Lin Bai, dari jarak 500 meter, Li Qingxuan masih merasakan nafas kematian yang memikat, seolah pedang itu menusuk alisnya. Li Qingxuan tahu betul bahwa dia mungkin tidak bisa memblokir pedang Lin Bai. Tidak, ini belum menjadi yang terkuat. Sun Qian melihat pemandangan ini. Meskipun dia terkejut sebentar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Sun Qian mengenang hari itu di eksplosif Apekenian, pedang yang dia gunakan untuk membunuh Zheng Yuhua dari tepinya, dan membunuh lebih dari 20 prajurit Zenwu tingkat 5 dengan satu pedang. Sungguh hal yang menakutkan. Dan hal yang paling menakutkan adalah pada saat itu, Lin Bai baru berada di tingkat ketiga seni bela diri. Seorang seniman bela diri tingkat ketiga dapat membunuh lebih dari 20 seniman bela diri sejati tingkat 5 dengan satu pedang. Sekarang Lin Bai berada di Zenwu tingkat 6, berapa banyak prajurit Zenwu tingkat 8 yang akan dia bunuh dengan satu serangan pedang? Apa? Wen Yuanjia berdiri dari kursinya karena terkejut ketika dia melihat Xiang Tianyi terbunuh. Dia memandang tubuh Xiang Tianyi dengan tidak percaya, wajahnya sangat gelap. Orang-orang yang tersisa, Su Zailong, Huang Fei, Zheng Yuqing, dan Su Qilin semuanya memiliki ekspresi jelek. Para prajurit aliansi ilahi yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu bahkan semakin tidak mau mempercayai pemandangan ini. Lin Bai, kamu curang. Kamu pasti menggunakan cara lain. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa membunuh kakak senior Xiang Tianyi? Ya, itu.
Benar, Lin Bai, kamu penjahat yang hina dan tidak tahu malu, kamu tidak bisa bahkan berkompetisi dalam seni bela diri. Dengan menggunakan cara tercela, kamu tidak layak menjadi saudara dengan kami, apalagi seorang pejuang dari Sekte Lingjian. Keluar, Lin Bai, keluar dari Sekte Lingjian. Lin Bai, keluar dari Sekte Lingjian. Di bidang kompetisi, lebih dari 1.000 prajurit datang, 800 di antaranya adalah prajurit dari Aliansi Ilahi. Sekarang seorang pejuang dari Aliansi Ilahi berteriak pada Lin Bai, keluar dari Sekte Pedang Roh. Prajurit Aliansi Ilahi lainnya juga meraung dengan marah. Dalam sekejap, seluruh prajurit tahap hidup dan mati berteriak, menyuruh Lin Bai keluar dari Sekte Pedang Roh. Mendengar kata-kata ini, mulut Lin Bai menunjukkan sedikit sarkasme, dan matanya penuh dengan niat membunuh, hahaha. Kamu mengatakan bahwa aku punya cara tercela lainnya untuk membunuh Xiang Tianyi. Baiklah, aku akan membunuh satu untuk ditunjukkan kepadamu, untuk membuktikan itu. Aku membunuh Xiang Tianyi dengan jujur. Kalian para master dari Liga Dewa tidak akan pernah sebodoh itu hingga kalian kalah 2 kali dengan satu gerakan. Su Zailong, ayo mati. Lin Bai mengacungkan pedangnya, menunjuk ke Su Zailong. Sombong, sombong sekali. Kakak senior Su Zailong adalah yang ke-9 di antara 10 murid teratas, tapi dia jauh lebih kuat daripada kakak senior Xiang Tianyi. Apapun yang diinginkan Lin Bai, kakak senior Su Zailong, itu hanyalah mimpi bodoh. Tempat ke-9 dan ke-10 mungkin tampak hampir sama, tetapi perbedaannya ribuan mil jauhnya. Saudara senior Su Zailong, bunuh dia. Ya Tuhan, para prajurit aliansi sangat percaya pada Su Zailong. Zailong, Wen Yuanjia memandang Su Zailong. Su Zailong berkata dengan wajah dingin, Saudara Wen Yuanjia, jangan khawatir. Saudara muda Xiang Tianyi terlalu ceroboh dan mati di tangan Lin Bai. Saya tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti Xiang Tianyi. Dan bunuh Lin Bai, kata Wen Yuanjia. Berjuang untuk aliansi ilahi kita. Keagungan aliansi ilahi tidak dapat dinodai. Wen Yuanjia berkata dengan marah. Saat ini, Wen Yuanjia juga melihat bahwa ini bukan lagi dendam pribadi, tetapi sudah melibatkan aliansi ilahi. Ya, jawab Su Zailong, melompat ke udara, dan mendarat di platform hidup dan mati. Penatua masih muncul, pertempuran hidup dan mati tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Lanjutkan. Lin Bai dan Su Zailong keduanya berkata serempak. Di panggung hidup dan mati, para pejuang yang menyaksikan pertempuran tidak boleh ikut campur. Pelanggar akan dihukum berat. Setelah tetua itu mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Lin Bai, dalam 3 gerakan, aku pasti akan membunuhmu. Su Zailong menunjukkan pedangnya, cahaya pedang yang tajam menembus tubuh pedang, dan niat membunuh tiba-tiba menyebar. Teknik pedang naga terbang, mendorong naga untuk menelan langit. Bas! Pedang Su Zailong segera mendengar seruan pedang yang tajam. Segera, raungan naga yang ganas datang, Su Zailong melangkah maju dengan cepat, dan memukul wajah Lin Bai dengan pedang yang menggelegar, seperti cahaya pagi yang menembus langit dan bumi, ribuan mil jauhnya. Aku akan membunuhmu bahkan tanpa menggunakan pedang kedua. Meteor Falling Moon Slash. Menghadapi serangan pedang Su Zailong yang cepat dan ganas, Lin Bai maju bukannya mundur. Dia menggunakan langkah bayangannya hingga batasnya dan menyerang Xiang dalam sekejap. Sekejap, Su Zailong. Rasa dingin yang menakutkan Su Zailong dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ekspresi Su Zailong berubah drastis, dan dia terlihat sedikit panik. Potong. Lin Bai terjatuh dengan pedangnya. Energi pedang merobek langit, menghancurkan kekuatan pedang Su Zailong, mematahkan pedang di tangannya, dan memotong lengannya. Ah! Su Zailong menjerit sedih dan mundur lebih dari 10 meter karena malu. Dia menutupi lengannya yang patah dan menatap Lin Bai dengan marah. Lin Bai, aku ingin kamu mati. Su Zailong meraung dengan ganas. Kaulah yang akan mati sekarang. Saat Lin Bai memukul mundur Su Zailong, dia mengangkat pedangnya dan menerkamnya. Lin Bai, jangan bunuh aku. Aku adalah keturunan langsung dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Jika kamu membunuhku, tidak akan ada tempat bagimu di Shenwu. Su Zailong memohon belas kasihan dengan ekspresi panik. Tidak masalah. Lin Bai menanggapi dengan acuh tak acuh, dan menembus tenggorokan Su Zailong dengan pedang. Bilahnya keluar dari belakang leher Su Zailong. Tetesan darah merah mengikuti ujung pedang dan jatuh ke tanah. Puff! Lin Bai meletakkan pedangnya dan kembali. Tubuh Su Zailong jatuh ke tanah dengan ledakan, dan darah mengalir ke genangan darah, mewarnai tanah dalam jarak 3 meter menjadi merah. Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin 2 orang jenius dari Liga Dewa kita mati di tangan Lin Bai, seekor semut? Ini tidak benar, ini adalah tidak benar, kamu pasti sedang bermimpi.
Banyak prajurit aliansi ilahi merasa sulit menerima kenyataan di depan mereka dan menggelengkan kepala dengan linglung. Bab 84 ratusan orang dikepung dan dibunuh. Setelah membunuh Su Zailong dengan satu pedang, Lin Bai terlihat sangat santai. Semua prajurit aliansi ilahi yang hadir menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan di wajah mereka. Banyak orang yang ketakutan dan terpana dengan pemandangan ini. Di hati para pejuang Shen Meng adalah Tuhan, langit, dan keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, di antara 10 murid sekte luar, 2 prajurit dari aliansi ilahi dibunuh oleh pedang Lin Bai satu demi satu, menghancurkan dunia di dalam hati mereka. Saya tidak percaya. Ini tidak benar, itu tidak benar. Banyak pejuang aliansi ilahi menggelengkan kepala, tidak mau mempercayai fakta ini. Hei, orang-orang ini akan mengangkat aliansi ilahi ke langit. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam, hari ini adalah pertarungan hidup dan mati antara aku, Su Zailong dan Xiang Tianyi, keduanya terbunuh oleh pedangku. Pertarungan hari ini, berakhir di sini. Selamat tinggal. Lin Bai hendak melompat dari panggung hidup dan mati dan pergi. Berhenti. Pencuri jahat, bunuh aku, pejuang aliansi ilahi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hidup-hidup hari ini? Artinya, hari ini kita harus mencari keadilan untuk kakak senior Xiang Tianyi dan kakak senior Su Zailong. Kamu tidak bisa melarikan diri tanpa kematian. Berdiri. Lin Bai, apakah kamu berani bertarung denganku? Lin Bai, pencuri jahat, apakah kamu berani bertarung denganku? Saat Lin Bai hendak pergi, dia mendengar ratusan orang mengaum ke arah Lin Bai. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa ini bukanlah 10 murid teratas dari sekte luar. Mereka semua adalah prajurit biasa dalam aliansi ilahi, dan tingkat kultivasi mereka juga tidak lemah. Mereka berada di sekitar tingkat ke-8 seni bela diri sejati. Kalau begitu kalian semua berkumpul. Lin Bai melihat sekeliling dan mencibir. Apa? Kamu ingin kita berkumpul? Sombong, saudaraku, aku bisa membunuhnya tanpa kamu melakukan apapun. Itu. Kakak senior Li Hua. Kakak senior Li Hua sudah berada di tingkat ke-9 Zhenwu, mirip dengan kakak senior Su Zailong. Kami pasti akan menang. Li Hua melompat ke panggung hidup dan mati, pedangnya menunjuk ke arah Lin Bai dengan marah, beraninya kamu bertarung. Kemarilah. Lin Bai berkata dengan dingin. Oke, makan pedangku. Li Hua tiba-tiba menusuk dengan pedangnya. Pedang itu seperti meteor yang menerobos langit dan bumi, menghancurkan udara ke segala arah, dan langsung menuju ke tenggorokan Lin Bai dengan keganasan yang tiada taraf. Pedangmu sangat buruk. Lin Bai bahkan tidak ingin mencabut pedang angin jahat, dia meninju ke depan dengan pukulan yang tak terbendung, menghancurkan pedang Li Hua dan memukul dadanya dengan keras. Puff! Li Hua memuntahkan seteguk darah dengan marah, dan tubuhnya terbang ke panggung kompetisi. Dia jatuh ke tanah dan mengejang, kehilangan nafas. Karena kamu ingin bertarung. Para prajurit aliansi ilahi, semua prajurit aliansi ilahi di bawah alam Xuanwu, majulah. Lin Bai meninju pedang angin jahat ke tanah, matanya menyemburkan api ke arah yang terus-menerus. Teriak aliansi ilahi. Prajurit itu meraung. Apa? Dia ingin menantang semua prajurit di bawah alam Xuanwu dari aliansi ilahi. Betapa sombongnya, prajurit aliansi ilahi Li Changfeng ada di sini untuk membunuhmu. Pada saat ini, prajurit lain melompat keluar dari penonton kursi dan menghunus pedang ke udara. Menusuk Lin Bai di antara alisnya. Ketika pria ini terbang keluar dari kursi penonton, dia bahkan tidak berpikir untuk berbicara omong kosong dengan Lin Bai, dia langsung menikam Lin Bai dengan cepat dan ganas, dan bunga pedang menembus langit, dan dia bergerak menuju Lin Bai dengan kekuatan yang luar biasa. Keluar! Lin Bai mengangkat pedang angin jahat dan menghanyutkan pria itu tanpa menghunusnya. Dia menjatuhkan pria itu dari platform seni bela diri dan mati di tempat. Saudara senior Li Changfeng juga mati. Orang-orang bela diri dari aliansi ilahi, ikutlah denganku. Keagungan aliansi ilahi tidak dapat dinodai. Ayo berkumpul. Semua pejuang aliansi ilahi yang menjadi penonton kursi berdiri saat ini. Ayo, mereka semua memandang Lin Bai dengan wajah jahat dan mata menyala-nyala. Satu orang melompat, ratusan orang melompat. Ratusan orang melompat ke udara dan menghantam Lin Bai seperti meteor. Keterampilan pedang, cahaya tinju, dan aura pedang bergoyang, membentuk jaring yang menyelimuti Lin Bai dari langit. Wen Yuanjia meraung, Su Qilin, Huang Fei, Zheng Yuqing, pergilah, kita tidak boleh membiarkan Lin Bai meninggalkan bidang seni bela diri hidup-hidup. Jika tidak, aliansi ilahi kita akan kehilangan muka hari ini. Wen Yuanjia tampak malu. Lihat, mereka sudah berjuang untuk aliansi ilahi saat ini. Oke. Jangan khawatir, kakak senior Wen Yuanjia, kita bertiga bergabung, bahkan jika kita berada di alam Xuanwu tingkat pertama, kita bisa bertarung.
Saya tidak percaya bahwa Lin Bai ini, dengan budidayanya di alam Zenwu tingkat 8, dapat menantang surga. Tidak. Zheng Yuqing, Huang Fei, dan Su Qilin semuanya melangkah maju dan naik ke panggung kompetisi. Zheng Yuqing telah mengambil tindakan. Huang Fei telah mengambil tindakan. Su Qilin juga telah pergi. Sudah berakhir. Ketiga orang ini tidak mudah untuk diganggu. Budidaya mereka telah mencapai alam Xuanwu setengah langkah. Mereka benar-benar menakutkan. Ah! Lin Bai sangat arogan. Dia sebenarnya ingin menantang semua prajurit di bawah alam Xuanwu dari aliansi ilahi. Saya tidak ingin hidup lama. Banyak prajurit yang tidak mengambil tindakan menatap Lin Bai sambil mencibir. Di mata mereka, Lin Bai pasti akan mati. Lin Bai, kamu terlalu impulsif. Li Jianxing berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya sambil duduk di kursi penonton. Butuh banyak usaha untuk menciptakan bibit pendekar pedang yang baik, tapi dia akan mati sekarang. Li Qingxuan juga menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia tidak percaya bahwa Lin Bai bisa berjuang untuk keluar dari lingkungan ratusan orang. Hanya satu orang yang melihat pemandangan ini dan menjadi sangat antusias. Itu adalah Sun Qian. Sun Qian telah menyaksikan Lin Bai membunuh semua orang di ngarai Baoyuan. Sun Qian sangat percaya pada Lin Bai. Lin Bai, bunuh mereka. Biarkan mereka melihat kekuatanmu. Sun Qian tertawa liar. Hahaha, kalian semua yang naik ke panggung akan mati. Sun Qian tertawa seolah dia setengah gila dan bersorak untuk Lin Bai. Li Jianxing dan Li Qingxuan tampak bingung pada Sun Qian. Lin Bai kembali menatap Sun Qian dan tersenyum tipis. Sun Qian mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan dan kegilaan. Lin Bai, menderita kematian. Ambil nyawamu. Ratusan prajurit dari aliansi ilahi meraung lagi dan lagi. Ratusan serangan menyatu menjadi semburan kekuatan, jatuh dari langit dan langsung mengenai kepala Lin Bai. Kekuatan ini membuat semua orang merasa ketakutan, langit berubah warna, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Sebelum jatuh, tanah sudah retak-retak karena lapisan tekanan. Angin kencang bertiup dari segala arah dan asap hitam mengepul, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Selama serangan ini, Lin Bai melihat Zheng Yuqing, Huang Fei, Su Qilin, dan ratusan prajurit aliansi ilahi. Sudah berakhir. Wen Yuanjia melihat kekuatan yang begitu menakutkan membombardirnya. Dia akhirnya yakin bahwa Lin Bai pasti akan mati. Dia menghela nafas panjang dan akhirnya merasa lega. Sikat. Sosok Ji Bei tiba-tiba muncul dalam tahap hidup dan mati. Jika Lin Bai melakukan kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Li Sanxing menghabiskan satu apel dan mengeluarkan yang baru. Dia bahkan tidak melihat pergerakan pada tahap hidup dan mati, hanya memakan apelnya sendiri. Niat pedang. Lin Bai melihat langsung ke aliran kekuatan yang jatuh. Niat pedang menyebar dari tubuh Lin Bai, dan dalam radius 100 meter, setiap debu, setiap kerikil, setiap bunga, setiap rumput, dan setiap benda berubah menjadi pedang Lin Bai. Niat pedang. Potong melintasi langit berbintang. Zeng. Pedang angin jahat terhunus dengan marah, dan seruan pedang yang tajam menenggelamkan deru penonton. Bab 85 Pedang membunuh para pahlawan. Zeng. Pedang angin jahat terhunus dengan marah, dan seruan pedang yang tajam menenggelamkan deru penonton. Sambil memegang pedang, dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan marah. Energi pedang yang menembus langit dan bumi, membawa kekuatan yang tak tertandingi, memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan dari matahari, dan kekuatan yang lebih menakutkan dari para dewa, menghantam aliran itu dengan satu pedang. Sentuhan. Kekuatannya bertabrakan dan meledak, dan hantaman kuat segera dilepaskan. Tanah dalam radius 100 meter rata dengan tanah, platform hidup dan mati langsung runtuh, dan lubang besar sedalam 10 meter dibuat di tanah. Benturan pukulan ini sungguh mengejutkan. Pada saat yang sama, seluruh sekte Lingjian gemetar. Ah! Dampak tabrakan itu menyebar, menewaskan lebih dari 20 prajurit aliansi ilahi di tempat. Di mana Lin Bai? Hahaha, kamu akhirnya mati, tidak peduli betapa gilanya kamu menyebut anak ini. Ratusan prajurit dari aliansi ilahi, bersama dengan Huang Fei, Su Qilin, dan Zheng Yuqing, bahkan dapat menyerang Xuanwu Ranah jika Anda tidak dapat bertahan bahkan satu tingkat pun, Lin Bai sudah mati. Akhirnya mati. Anda telah melihat, ini adalah nasib menjadi musuh aliansi ilahi kita. Semua prajurit aliansi ilahi menunjuk yang mana dari dakeng Lin Bai, dengan bangga menertawakan semua orang yang menyaksikan pertempuran itu. Inilah yang terjadi jika kamu menyinggung aliansi ilahi. Aku akan membunuhmu sampai tidak ada satupun yang tersisa. Su Qilin juga tersenyum dingin. Keagungan aliansi ilahi tidak dapat dihujat. Zheng Yuqing dan Huang Fei juga berkata dengan tegas. Hei, Li Jianxing dan Li Qingxuan menggelengkan kepala sedikit. Tidak bertanya pada Qi Shaolong, saudara Lin Bai.
Saya tidak tahu. Hati Qi Shaolong juga penuh dengan kekhawatiran. Qi Shaolong tahu betul bahwa sekarang ratusan orang dari aliansi ilahi telah menyerang dengan satu pukulan, memperhatikan untuk membunuh para prajurit di alam Xuanwu tingkat pertama, tetapi Lin Bai hanya berada di tingkat ke-8 dari alam bela diri sejati, bagaimana mungkin dia bisa berhasil? Qi Shaolong sudah merasa bahwa Lin Bai mungkin dalam bahaya. Ketika Sun Qian melihat pemandangan ini, wajahnya masih penuh kegembiraan, dia tidak akan mati, dia tidak akan mati. Ahem, aku pergi, asapnya sangat besar. Saat ini, di lubang besar, seorang pria berwajah abu-abu perlahan berdiri. Dengan lambaian tangannya, asap menyebar, memperlihatkan sosok Lin Bai. Lin Bai sekarang dalam keadaan sangat malu, dengan lebih dari selusin luka di sekujur tubuhnya, tetapi tidak ada satupun yang berakibat fatal. Apa? Lin Bai belum mati. Ini tidak mungkin, aliansi Shen bersama-sama menyerang dan gagal membunuh Lin Bai. Semua prajurit terkejut. Saat Ji Bei melihat pemandangan ini, wajah tuanya yang serius akhirnya menunjukkan senyuman. Sun Qian adalah yang paling bersemangat. Ketika dia melihat Lin Bai berdiri, Sun Qian berteriak dengan semangat. Lin Bai, Lin Bai, Lin Bai, Lin Bai. Sun Qian berkata kepada Lin Bai sambil meraung. Sun Qian, lain kali saya bertanding seni bela diri, saya pasti tidak akan meminta Anda untuk datang. Anda adalah penonton yang baik, tetapi Anda sangat berisik. Lin Bai tersenyum dan berkata kepada Sun Qian. Ketika Huang Fei melihatnya, dia berkata, jangan takut, semuanya. Lin Bai sudah terluka parah. Saya bisa membunuhnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Huang Fei menyerang Lin Bai. Lin Bai, apakah kamu masih ingat saudaraku Huang Feng? Aku di sini untuk membalaskan dendamnya hari ini. Huang Fei berkata dengan marah. Aku membunuh terlalu banyak orang, aku tidak dapat mengingatnya. Lin Bai mencibir. Sialan, pergilah ke neraka. Huang Fei tampak garang, dan meninju Lin Bai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Kamu ingin membunuhku, tapi kamu tidak cukup memenuhi syarat. Pedang Lin Bai dengan maksud pedang menembus jantung Huang Fei secepat kilat. Huang Fei menatap dadanya dengan tidak percaya dan berseru, bagaimana mungkin? Bagaimana pedangmu bisa begitu cepat? Lin Bai mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan Huang Fei. Kemudian tubuh Huang Fei ditendang tahap kompetisi. Yang berikutnya adalah kamu. Lin Bai mengangkat pedangnya, dan pedang angin jahat itu meraung sedikit, kekuatan pedang itu meningkat pesat, dan suhunya sedingin ribuan mil jauhnya. Bunuh! Lin Bai menyerbu ke dalam barisan prajurit aliansi ilahi, dan dengan satu sapuan pedangnya, dia membunuh 5 atau 6 prajurit di tempat. Lin Bai, berhentilah bersikap sombong. Prajurit aliansi ilahi segera melakukan serangan balik. Di antara mereka, Zheng Yuqing bergegas menuju Lin Bai, kembalikan nyawa saudaraku. Kamu masih berani menyerangku, kamu pasti ingin mati. Lin Bai menyapu semua prajurit dalam 10 langkah dengan pedangnya. Setelah itu pembunuhan itu, Zheng Yuqing juga jatuh di depan Lin Bai dengan pukulan yang kejam. Yah, kamu telah mengejarku selama setengah bulan di pegunungan Loyan. Hutang ini harus dilunasi. Sialan Lone Star. Lin Bai menikam dengan pedang, dan energi pedang cahaya bintang langsung menuju ke dada Zheng Yuqing. Tidak. Zheng Yuqing diam-diam berteriak, menjalankan perisai energi seluruh tubuhnya untuk memblokir pedang Lin Bai. Pedang kayu layu. Setelah Zheng Yuqing memukul Lin Bai dengan pedangnya, dia mengubah tangannya menjadi pedang dan menebasnya dengan marah. Pedang berukuran 100 meter meledak, menebas ke arah Lin Bai seperti langit dan bumi hancur. Pedang tangan kayu mati adalah teknik telapak tangan tingkat Xuan kelas 5, sangat menakutkan dan kekuatannya dianggap yang terbaik. Melihat pisau kayu mati datang ke arahnya, Lin Bai diam-diam berpikir bahwa Zheng Yuqing memang jauh lebih kuat dari Xiang Tianyi dan Su Zailong. Namun gelombang pedang ini cukup untuk mengalahkan kombinasi Su Zailong dan Xiang Tianyi. Telapak tangan ini memang sangat kuat, tapi bukan tandingannya bagiku. Niat pedang. Tebasan bulan jatuh meteor. Niat pedang meningkat pesat, dan rambut Lin Bai menjadi tenang dan otomatis. Pedang itu meledak dan menebas, energi pedang melonjak ke langit dan membunuhnya. Gemuruh. Geng Dao bertabrakan dengan pedang Qi, dan Geng Dao segera ditelan oleh pedang Qi. Kekuatan pedang Qi tetap tidak berkurang, bergerak maju dan mengenai dada Zheng Yuqing seperti bambu patah. Engah. Dengan ekspresi ngeri di wajah Zheng Yuqing, pedang ini membelah Zheng Yuqing menjadi 2. Sekarang rekening kita telah diselesaikan. Lin Bai menatap tubuh Zheng Yuqing dan mencibir. Dia membunuh kakak senior Zheng Yuqing. Balas dendam untuk kakak senior Zheng Yuqing. Balas dendam kakak senior Zheng Yuqing. Para prajurit Shen Meng bergegas maju lagi. Lin Bai mengangkat pedangnya dan menghadapi serangan itu. 1 orang melawan 100 orang, 1 pedang menghalangi 100 senjata.
Su Qilin bersembunyi di tengah kerumunan dan tidak mengambil tindakan. Dia telah melihat bahwa meskipun Lin Bai hanya memiliki kekuatan Zen Wu tingkat 8, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari alam Xuan Wu setengah langkah. Bukan ide yang baik untuk menolak dengan paksa sekarang. Mundur dulu, kata Su Qilin ringan. Su Qilin, kamu mau kemana? Saat Su Qilin hendak pergi, Lin Bai tiba-tiba keluar dari kerumunan dan menyerang Su Qilin dengan pedangnya. Sikat. Langkah Qilin Su Qilin sangat misterius dan sangat cepat. Su Qilin dengan mudah menghindari serangan mendadak Lin Bai hanya dengan satu langkah. Lin Bai, jangan terlalu menggangguku. Su Qilin berkata dengan dingin. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, tatapan dingin muncul di matanya. Dia diam-diam mencubit tinjunya di tangannya. Jika Lin Bai mengambil tindakan lagi, Su Qilin akan segera melawan. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Su Qilin, jangan terlalu sering menindas orang lain, dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu terlalu sering menindas orang lain, bukankah menurutmu sudah terlambat? Bab 86 Marah Wen Yuanjia. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Su Qilin, jangan terlalu sering menindas orang lain, dia tertawa terbahak-bahak. Anda mengatakan kepada saya bahwa penindasan itu sudah keterlaluan sekarang, bukankah menurut Anda sudah terlambat? Mengelilingiku di pegunungan Loyan, bukankah kamu berpikir bahwa kamu bertindak terlalu jauh dalam menindasku? Xiang Tianyi ingin membunuhku sebelum persidangan dimulai. Bukankah dia bertindak terlalu jauh dalam menindasku? Su Zailong lebih muda saudara memberi hadiah pada hidupku. Su Zailong tidak masuk akal. Bukankah itu benar? Bukankah terlalu berlebihan untuk menipu orang lain? Kamu, para pejuang aliansi ilahi, mengepungku. Bukankah terlalu berlebihan untuk menipu orang lain? Saya mengalahkan Xiang Tianyi, dan aliansi ilahi Anda mengatakan bahwa saya curang. Saya membunuh Su Zailong lagi, tetapi Anda mengatakan Anda akan membalaskan dendam mereka. Apakah Anda sekelompok babi? Apakah Anda tidak tahu di mana ini tempatnya? Ini adalah platform hidup dan mati. Tempat di mana hidup dan mati ditentukan oleh takdir dan kekayaan. Di sini, jika saya membunuh seseorang, bahkan Sekte Lingjian tidak berhak menangkap saya. Tidak mau membiarkanku pergi. Apakah kamu terlalu sering menindasku? Lin Bai mengertakkan gigi dan berkata kepada Su Qilin dengan mata marah. Lin Bai sudah sangat marah atas perlakuan tidak adil ini. Pergilah ke neraka. Saat Lin Bai sedang berbicara, Su Qilin tiba-tiba menyerang. Dengan gerakan hantu, dia dengan cepat mendekati Lin Bai. Sebuah pedang pendek tiba-tiba keluar dari tangannya dan menusuk perut Lin Bai. Puff! Lin Bai menerima pukulan lagi dari pedangnya, dan darah mengalir keluar. Haha, apakah terlalu berlebihan untuk menipu seorang prajurit dari aliansi ilahi untuk menyerang secara diam-diam dari belakang? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Su Qilin berkata dengan dingin, di sini, aliansi ilahi adalah langit, aliansi ilahi adalah para dewa, aliansi ilahi adalah hukum raja, dan aliansi ilahi adalah aturannya. Saya bilang tidak apa-apa bagi Anda untuk menindas orang lain, tapi kamu bilang aliansi ilahiku tidak baik-baik saja. Su Qilin terus mencibir, Lin Bai, kamu bisa pergi dengan damai. Hahaha, Su Qilin, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Lin Bai bertanya dengan mengejek. Aku telah menusukkan pedangku ke perutmu sekarang, bagaimana kamu masih bisa melawan? Su Qilin tertawa liar. Tahukah kamu ada metode rahasia di dunia ini yang disebut pencarian jiwa? Itu bisa membalikkan ingatan seumur hidup seorang pejuang dalam sekejap. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Apa? Su Qilin tertegun. Lin Bai tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan memukulkannya ke kepala Su Qilin, dia mengertakkan gigi dan meraung, cari jiwa. Bas! Kepala Su Qilin sepertinya telah terbuka dan ingatannya terbaca. Lin Bai menemukan metode pelatihan langkah Qilin dalam ingatan Su Qilin. Langkah Qilin, teknik tubuh tingkat 9 tingkat Xuan. Hahaha. Lin Bai tertawa liar kegirangan ketika dia mengetahui tentang tingkat langkah Qilin. Setelah pencarian jiwa selesai, Su Qilin diusir oleh Lin Bai, yang hatinya hancur. Kamu menikamku dengan pedang, dan aku akan membunuhmu. Bisnis ini sangat bagus. Lin Bai membunuh Su Qilin, dan kemudian menggunakan pedang backhandnya untuk membunuh prajurit aliansi ilahi. Ah! Lin Bai, selamatkan hidupmu. Kakak Lin Bai, tolong lepaskan aku. Tolong, kakak senior Wen Yuanjia, selamatkan kami. Saya tidak akan melawan. Saya mengaku kalah. Kakak senior Lin Bai, tolong biarkan aku pergi. Ayo kita lakukan. Lin Bai memandang para prajurit aliansi ilahi ini dengan mata dingin. Ketika mereka bergegas maju untuk membunuh Lin Bai sekarang, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Sekarang aku tahu bagaimana memohon belas kasihan, sekarang aku tahu bagaimana mengakui kekalahan. Hahaha, sudah terlambat.
Lin Bai tertawa liar, terbang dengan pedang, dan memenggal semua kepala orang-orang ini. Lin Bai, berhenti. Wen Yuanjia berdiri dari tempat duduknya saat ini. Jika kamu menyuruhku berhenti, aku akan berhenti. Lalu aku akan kehilangan muka. Lin Bai tertawa liar. Sialan. Wen Yuanjia berencana mengabaikan aturan platform hidup dan mati dan langsung membunuh Lin Bai. Saat Wen Yuanjia mengambil tindakan, tiga sosok dengan cepat menghentikannya. Orang pertama yang mengambil tindakan adalah yang lebih tua dari platform hidup dan mati. Jika ada pejuang yang menyaksikan pertarungan yang ikut campur dalam persaingan di panggung hidup dan mati, para tetua akan mengambil tindakan. Yang kedua adalah Ji Bei. Ji Bei bertekad untuk melindungi Lin Bai, jadi wajar jika dia mengambil tindakan. Yang ketiga adalah seorang wanita, Li Qingxuan. Kalian bertiga, apakah kalian harus menjadi musuh aliansi ilahi kita? Wen Yuanjia bertanya dengan marah. Penatua dari platform hidup dan mati, tidak ada yang bisa menantang aturan platform hidup dan mati, dan hal yang sama berlaku untuk aliansi ilahi. Ji Bei berkata, adalah tugas saya sebagai penatua untuk menjaga aturan sekte. Jika kamu ingin melawan Lin Bai, kamu bisa menantangnya. Tantang, maka saya tidak akan pernah ikut campur. Bagaimana denganmu? Li Qingxuan, apakah kamu berani menjadi musuh aliansi ilahi kita? Wen Yuanjia bertanya sambil memelototi Li Qingxuan. Haha, aku tidak berani menjadi musuh aliansi ilahi, tapi menurut aturan platform hidup dan mati, orang yang menonton pertempuran tidak boleh ikut campur. Sebagai murid dari Sekte Pedang Roh, itu adalah tanggung jawab untuk menjunjung tinggi aturan Sekte Pedang Roh. Li Qingxuan juga berkata, oke, saya sudah mencatat kalian bertiga. Mari kita lihat. Shen Meng tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Wen Yuanjia kembali ke tempat duduknya dengan marah, menatap Lin Bai. Sekitar setengah jam, lebih dari 100 prajurit aliansi ilahi yang hadir semuanya terbunuh oleh pedang Lin Bai. Pada dasarnya tidak ada satupun prajurit aliansi ilahi yang bergegas ke tahap kompetisi yang masih hidup. Wen Yuanjia sedang duduk di kursi penonton, nadinya melotot karena marah. Lin Bai, beraninya kamu bertarung. Lin Bai baru saja menyelesaikan pertempuran ketika dia mendengar raungan Wen Yuanjia, dan segera mencibir, jika kamu mau berkultivasi kapan kamu berkuasa di Zenwu tingkat 9, aku akan tetap membunuhmu seperti anjing. Wen Yuanjia, apakah kamu berani menekan wilayahmu di Zenwu tingkat 9 dan melawanku di panggung hidup dan mati? Lin Bai berkata dengan marah pada Wen Yuanjia. Wen Yuanjia tercengang, kamu. Lin Bai, aliansi ilahi tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Dalam 1 bulan, akan ada kompetisi peringkat untuk murid luar. Saya yakin Anda tidak akan menolak untuk berpartisipasi. Jika kamu berani datang, aku pasti akan membunuhmu. Balas dendam para pejuang aliansi ilahi kita yang mati. Wen Yuanjia dengan marah keluar dari tahap hidup dan mati dengan lengan baju digulung. Seluruh tahap hidup dan mati sedang berduka. Dalam pertempuran hari ini, gunung aliansi ilahi yang tak tergoyahkan sepertinya telah terguncang. Saya secara alami akan pergi ke pertarungan peringkat. Ketika saatnya tiba, jika Anda ingin bertarung, saya akan mengirim Anda ke neraka. Kata Lin Bai dengan wajah dingin. Li Qingxuan, jika kamu berani mendukung Lin Bai, aliansi pedangmu akhirnya bertahan di Sekte Lingjian. Kita lihat saja, selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat betapa mengerikannya kemarahan aliansi ilahi. Wen Yuanjia memelototi Li Qingxuan mengancam. Adapun Ji Bei dan para tetua platform kehidupan dan kematian, Wen Yuanjia tidak dapat menggoyahkan mereka, tetapi Wen Yuanjia masih memandang rendah Li Qingxuan. Meskipun Li Qingxuan juga salah satu dari 10 murid sekte luar, kekuatannya jauh di bawahnya. Wen Yuanjia sangat marah dan pergi. Kemudian semua prajurit aliansi ilahi berdiri bersama. Di antara kerumunan, seorang wanita berjubah putih dan jubah putih menunjukkan sedikit niat membunuh terhadap Lin Bai. Lin Bai memperhatikan jejak niat membunuh ini, menoleh ke belakang, dan kebetulan melihat wanita itu, Ye Suxin. Wanita ini, jelas adalah Ye Suxin, yang melarikan diri dari pedang Lin Bai selama tes peninjauan. Yaitu, tunangan tuan muda dari Sekte Lingjian. Baru 3 bulan sejak Ye Suxin bergabung dengan Sekte Lingjian, dan budidayanya benar-benar telah menembus alam bela diri sejati tingkat 9, dia bisa disebut jenius yang tiada taraf. Bab 87 Pemimpin Muda Sekte. Su Chang. Lin Bai tidak menyangka kedatangan Ye Suxin. Lin Bai memiliki sedikit rasa takut di hatinya terhadap wanita ini, terutama kemampuannya mengendalikan hewan yang begitu kuat. Dalam tes peninjauan 3 bulan lalu, jika Lin Bai tidak muncul, Ye Suxin akan mampu mengendalikan 3 monster alam bela diri sejati dan menyapu seluruh lapangan. Li Bai, kamu luar biasa. Ki Shaolong berlari ke arah Lin Bai dengan kegembiraan di wajahnya dan berteriak gembira.
Saudara Lin Bai. Tidan juga memiliki wajah merah. Luar biasa. Harga yang harus dibayar terlalu tragis. Wajah Lin Bai pucat dan dia terlihat sangat buruk. Dia melihat luka di tubuhnya yang terus-menerus mengeluarkan darah, dan bersandar di tubuh Qi Shaolong. Shaolong, kembali dulu, kata Lin Bai. Qi Shaolong melihat dan melihat Lin Bai berdiri diam, dengan darah mengalir ke genangan darah di kakinya. Oke, kembali dulu. Lin Bai hampir digendong kembali ke kediamannya oleh Tidan dan Qi Shaolong. Shaolong, aku akan memberimu 30.000 batu roh. Kamu pergi ke rumah harta karun dan membelikanku ramuan penyembuh. Sial, aku pergi ke rumah harta hari itu dan lupa membeli beberapa pil penyembuh. Lin Bai mengeluarkan 30.000 berikan batu roh kepada Qi Shaolong. Kamu benar-benar bisa mengeluarkan begitu banyak batu spiritual. Qi Shaolong terkejut. Meskipun Qi Shaolong dan Tidan juga memiliki batu spiritual di tubuh mereka, jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa ratus keping. 30.000 batu roh adalah kekayaan besar bagi murid luar. Pembunuhan akan datang. Lin Bai menyeringai. Oke, aku akan pergi sekarang, Tidan, jaga Lin Bai. Setelah Qi Shaolong mengatakan itu, dia segera berlari keluar dari rumah harta karun. Setengah jam kemudian, Qi Shaolong kembali dan memberi Lin Bai banyak pil. Lin Bai segera meminumnya dan lukanya berhenti mengeluarkan darah. 3 hari kemudian, Lin Bai akhirnya pulih. Dalam 3 hari terakhir, berita bahwa Lin Bai mengundang ratusan prajurit dari aliansi Dewa Perang segera menyebar ke seluruh sekte Lingjian. Itu bahkan membuat khawatir para murid dalam aliansi ilahi. Murid sekte dalam Liga Senmen berkata, selama Lin Bai berani memasuki sekte dalam, dia akan dipukuli sampai berdarah. Adapun murid luar Liga Sen, Wen Yuanjia telah menjelaskan bahwa dalam pertarungan peringkat dalam 1 bulan, kepala Lin Baixiang akan diambil. Puncak Baiyun. Li Sanxing secara singkat memberitahu Ling Tianzi tentang Lin Bai. Ling Tianzi mengangguk puas dan berkata, tidak buruk, dia adalah bibit bagus yang bisa dibudidayakan. Guru, apakah Anda benar-benar berencana menerimanya? Li Sanxing bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, sulit untuk mengatakannya sekarang. Bakat yang dia tunjukkan belum memenuhi persyaratan saya untuk menerima murid, kata Ling Tianzi sambil tersenyum santai. Saya khawatir Lin Bai berada dalam kesulitan sekarang. Setelah pertempuran ini, dia secara resmi memutuskan hubungan dengan aliansi ilahi. Di masa depan, dimanapun ada murid aliansi ilahi, Lin Bai akan dikucilkan di semua tingkatan. Dan aliansi ilahi adalah aliansi dari pemimpin sekte muda. Jika Lin Bai membuat keributan yang terlalu besar, tuan muda sekte mungkin akan turun tangan. Dan Xiang Tianyi, yang dibunuh Lin Bai, adalah satu-satunya putra dari Tetua Agung. Jika Bai mengambil tindakan, saya khawatir itu juga akan membuat Lin Bai merasa tidak nyaman secara diam-diam. Li Sanxing berkata sambil tersenyum tipis. Ling Tianzi berkata, haha, ini menarik. Jika Lin Bai ingin menjadi murid inti, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan rintangan dari Master Sekte Muda. Dan Master Sekte Muda adalah satu-satunya putra dari pemimpin pedang roh sekte dan murid dari sesepuh agung. Menjadi musuhnya berarti Lin Bai adalah musuh sekte Lingjian. Ini ujiannya. Jika seorang pembudidaya pedang menyusut, dia tidak layak menjadi pedang kultivator, apalagi muridku. Ling Tianzi berkata dengan ringan. Li Sanxing berkata sambil tersenyum, tidak, untuk lulus ujian guru, saya harus berusaha keras. Lin Bai sudah sangat santai sekarang. Aku punya 4 keahlian khusus untuk tuanku, ramuan, pedang, dan formasi. Jalan alkimia telah diwariskan kepada kakak laki-lakimu. Jalan pedang telah diwariskan kepada kakak perempuanmu yang kedua. Cara pembentukannya telah diwariskan kepadamu. Hanya keterampilan pedang ini, saya telah mencari selama bertahun-tahun, tetapi saya belum dapat menemukan kandidat yang cocok. Jika Lin Bai dapat lulus penilaian saya, itu akan menjadi ide bagus untuk mengajarinya keterampilan pedang. Ling Tianzi berkata dalam-dalam. Sepertinya aku akan segera memiliki adik laki-laki, kata Li Sanxing sambil tersenyum. Ling Tianzi tersenyum dan berkata, belum tentu. Dia harus terlebih dahulu menahan tekanan dari pemimpin sekte muda. Jika dia menghadapi tantangan ini, dia akan terbang ke langit. Jika dia mundur, dia akan tetap tidak diketahui. Sisi lain dari sekte Lingjian, di pintu bagian dalam. Tetua Agung dengan marah menghancurkan sebuah paviliun, Tianyi. Setelah mendengar berita bahwa Xiang Tianyi telah tewas dalam pertempuran, Tetua Agung hampir bergegas keluar dan membunuh Lin Bai. Tuan, ada apa? Di aula, seorang pria dengan wajah tampan, tidak rendah hati atau sombong, mengangkat kepalanya dan bertanya dengan tenang. Pria ini mengenakan jubah emas dan tampak mulia. Matanya tenang dan tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan dunia. Dia memiliki wajah yang tampan dan perilaku yang luar biasa.
Dia adalah tuan muda dari Sekte Lingjian. Putra dari pemimpin Sekte Pedang Roh. Murid dari Tetua Agung, Su Chang. Su Chang adalah orang yang sangat licik. Ketika dia berumur 13 tahun, dia berinisiatif untuk memuja sesepuh agung. Dan ayah Su Chang secara mengejutkan adalah Raja Su, salah satu dari 10 Raja Shenwu. Mengapa Su Chang tidak berlatih bersama Raja Su? Apakah Anda ingin beribadah di bawah bimbingan sesepuh agung? Tidak ada alasan lain. Di Sekte Pedang Roh, Master dari Sekte Pedang Roh dan Tetua Agung dianggap sebagai dua orang terkuat. Begitu dia mendapat dukungan mereka, Su Chang pasti akan mengambil posisi Master. Dari Sekte Pedang Roh, Su Chang adalah murid dari Tetua Agung, dan Paviliun Tetua akan mendukungnya untuk menjadi pemimpin. Dan karena dia adalah satu-satunya putra dari kepala sekolah tertinggi, maka kepala sekolah juga akan mendukungnya. Dengan dukungan mereka berdua, siapa di seluruh Sekte Lingjian yang berani melawan? Lin Bai, beraninya kamu membunuh Tianyi. Pembuluh darah orang tua itu muncul karena marah. Tianyi sudah mati. Su Chang bingung sejenak, lalu kembali menatap 9 pria dan wanita yang duduk tak jauh di belakangnya. 9 pria dan wanita ini jelas merupakan 9 murid inti dari Sekte Pedang Roh kontemporer. Semuanya adalah orang kepercayaan Su Chang. 9 murid inti mengangguk serempak dan berkata, sebelumnya, dia dibunuh oleh seorang murid bernama Lin Bai. Tidak hanya Xiang Tianyi yang meninggal, tetapi hampir 100 murid luar Liga Shen juga kehilangan nyawa. Mereka semua terbunuh olehnya, termasuk Zheng Yuqing, Su Qilin dan lainnya. Ceritakan secara detail, kata Su Chang ringan. Segera, 9 murid inti memberitahu Su Chang apa yang terjadi pada tahap hidup dan mati. Itu saja, Tuan, Anda tidak perlu panik. Saya baru saja memerintahkan Qisuan untuk mengambil kepala Lin Bai. Ini masalah sepele, jadi saya tidak akan mengganggu guru untuk mengambil tindakan. Su Chang berkata sambil senyum. Qisuan, yang pertama di antara 10 murid sekte luar, tingkat kultivasinya sangat menakutkan. Tetua Agung mengangguk dan berkata, baiklah, Chang'er, aku serahkan masalah ini padamu. Kamu harus membunuh Lin Bai. Chang'er, selama kamu membunuh Lin Bai, kamu akan mendapat dukungan dari seluruh paviliun Penatua. Menjadi kepala sekolah berikutnya adalah sebuah peluang yang pasti. Mendengar kata-kata ini, Su Chang menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Tetua Agung tidak pernah menjelaskan bahwa dia akan memihak Su Chang. Tapi hari ini, Tetua Agung berkata bahwa selama Lin Bai bisa dibunuh, Tetua Agung dan Paviliun Tetua akan mendukung Su Chang. Hal ini membuat Su Chang sangat gembira. Hanya murid luar yang memerintahkan Qisuan untuk mengambil kepala Lin Bai dan menyerahkannya kepada tuanku dalam waktu 3 bulan. Su Chang kembali ke salah satu murid inti di belakangnya dan berkata. Murid inti menjawab, berjalan keluar dari pintu dalam, datang ke pintu luar, dan menemukan Qisuan. Bab 88 Tempat Asal. Setengah bulan kemudian, luka Lin Bai telah sembuh total. Setelah pertempuran itu, kultivasi Lin Bai sebenarnya sedikit meningkat. Benar saja, bertarung adalah cara tercepat untuk berlatih. Kata Lin Bai, saya telah membunuh begitu banyak prajurit dari aliansi ilahi. Saya khawatir dalam pertarungan peringkat segera, aliansi ilahi tidak akan membiarkan saya pergi dengan mudah. Wen Yuanjia, seorang praktisi seni bela diri di alam Xuanwu tingkat ketiga, saya belum menjadi lawannya. Selain itu, ada Qisuan, yang merupakan nomor 1 di sekte luar. Dikatakan bahwa orang ini telah mencapai alam Xuanwu tingkat kelima. Sepertinya di lain waktu, kita masih perlu banyak meningkatkan kultivasi kita. Lin Bai bertekad, kata. Awalnya, Lin Bai berencana menggunakan waktu berikutnya untuk menerobos teknik penindasan penjara dewa dan iblis ke tingkat kedua. Namun dalam situasi ini, Lin Bai perlu mengultivasi dirinya untuk melawan musuh. Kapan? Pada saat ini, bel tebal berbunyi dari Sekte Lingjian, menyebar ke seluruh Sekte Lingjian. Lonceng 10.000 pedang berbunyi. Apa yang terjadi? Mengapa lonceng 10.000 pedang berbunyi? Lin Bai juga mendengar suara bel dan bertanya dengan bingung, mengapa lonceng 10.000 pedang berbunyi? Berdering. Di dalam Sekte Lingjian, ada bel spiritual yang besar. Setiap kali berbunyi, itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi di Sekte Lingjian. Lin Bai, apakah kamu mendengar itu? Qisaolong dan Tidan berlari keluar ruangan, berkata dengan panik. Ayo pergi dan melihat, kata Lin Bai. Segera, Lin Bai, Qisaolong, dan Tidan keluar dari ruangan, hanya untuk menemukan bahwa ada banyak murid luar dalam keluarga, berlari menuju alun-alun luar. Tidak lama kemudian, Lin Bai pun datang ke alun-alun. Mengapa lonceng 10.000 pedang berbunyi? Lin Bai mendengar para prajurit di sekitarnya tampak bingung.
Sepertinya dia bukan satu-satunya yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Bai. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang. Laki-laki itu adalah Li Jianxing dan perempuan itu adalah Li Qingxuan. Ternyata dia adalah pemimpin aliansi pedang. Terima kasih kepada kakak senior Li atas tindakan murah hatimu hari itu. Bintang pedang, kamu baik-baik saja, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Li Jianxing tersenyum dan berkata, ini adikku. Adikmu. Lin Bai terkejut. Ternyata adik perempuan Li Jianxing adalah Li Qingxuan. Li Qingxuan tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya tidak tahan dengan aliansi pedang yang begitu tidak masuk akal. Lin Bai tersenyum santai dan bertanya, Anda tahu apa yang terjadi, mengapa para tetua membunyikan lonceng 10.000 pedang? Li Qingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Oh, itu saja. Sepertinya kita hanya bisa menunggu di sini. Lin Bai, Li Qingxuan, Li Jianxing, Qi Shaolong, dan Tidan berdiri bersama, menunggu yang lebih tua keluar. Jelaskan. Tidak lama kemudian, hampir setengah dari seluruh murid luar sekte Lingjian tiba. Saat ini seorang penatua keluar. Ji Bei. Ji Bei meninggikan suaranya dan berkata, semua murid luar, saya telah membunyikan lonceng 10.000 pedang hari ini untuk memanggil Anda ke sini untuk mengetahui asal-muasal pegunungan Loyan. Apa? Asal-usulnya telah muncul lagi. Ya Tuhan, kali ini aku harus mendapatkan sesuatu yang bagus. The Origin telah muncul, hahaha, jadi dalam pertandingan peringkat ini, aku pasti akan menjadi salah satu dari 10 murid teratas. Banyak prajurit menjadi antusias ketika mereka mendengar tentang Origin. Lin Bai bingung, dari mana asalnya? Berbalik, Li Jianxing, Li Qingxuan, Qi Shaolong, dan Tidan semuanya tampak bersemangat. Lin Bai tertegun dan berpikir, mereka semua sepertinya tahu, sepertinya hanya aku yang tidak tahu. Ji Bei menjelaskan, di tempat asalnya, pendiri sekte Lingjian berlatih selama 3 tahun di tempat asalnya. Setelah keluar, ia mendirikan sekte Lingjian dalam satu gerakan, yang mengejutkan dunia. Berdirinya sekte Lingjian, banyak juga murid yang salah masuk ke tempat asal dan mendapat kesempatan. Setelah keluar, mereka melayang ke angkasa. Di tempat asal, ada ramuan 100 tahun, 1000 ramuan tahun, ramuan 10.000 tahun, mata air spiritual, biji langka, del. Banyak harta karun. Tempat asal tiba-tiba muncul lagi kali ini, dan semua murid di bawah alam bela diri bumi dapat memasukinya. Tapi kamu harus hati-hati, di ujung lain pegunungan Loyan, musuh bebuyutan sekte Lingjian kita, Qingtian sekte juga akan mengirim murid untuk masuk. Tempat asal tidak akan muncul lama, hingga 7 hari. Semua murid yang mau untuk pergi ke tempat asal harus segera pergi ke sana. Suara Ji Bei seperti guntur, membuat khawatir ribuan murid luar. Begitu Ji Bei selesai berbicara, ribuan murid berbalik dan berlari menuju pegunungan Loyan. Lin Bai, kamu mau pergi? Qi Shaolong dan Tidan berkata dengan terkejut. Pergilah, ini tempat yang sangat berharga. Jika kamu tidak pergi, kamu akan menyesali dirimu sendiri. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Li Qingxuan berkata, Lin Bai, aku akan pergi dulu. Kali ini asal muncul, aku ingin membawa aliansi pedang bersamaku. Oke, pergilah. Lin Bai mengangguk. Ayo pergi ke pegunungan Loyan. Lin Bai, Qi Shaolong, dan Tidan berjalan menuju pegunungan Loyan bersama-sama. Di puncak Baiyun, Ling Tianzi dan Li Sanxing berdiri berdampingan, keduanya memandangi kedalaman pegunungan Loyan. Li Sanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang baik. Hanya ramuan berumur beberapa ribu tahun dan mata air spiritual yang memiliki nilai tertentu. Hal-hal lain tidak layak untuk disebutkan. Itu belum tentu benar. Anda benar-benar bisa bertemu mereka di sini. Emas tulang naga. Ling Tianzi tersenyum tipis. Apa? Emas tulang naga? Li Sanxing melihat dengan serius lagi. Setelah beberapa saat, Li Sanxing berseru, ini benar-benar emas tulang naga, dan sebesar kepalan tangan. Ayo tuan, duduklah, saya akan pergi ke tempat asalnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tempat asal hanya dapat menampung prajurit di bawah alam bela diri bumi. Segera setelah Anda masuk, tempat asal akan runtuh dan akan tenggelam ke dalam kehampaan lagi. Ling Tianzi berkata dengan marah. Selain itu, Anda dapat mengambil naga ini tulang emas tidak ada gunanya. Berikan pada Lin Bai. Pergi dan beritahu Lin Bai dan katakan padanya untuk mendapatkan emas tulang naga. Ini akan sangat membantunya di masa depan. Oke, Li Sanxing setuju. Dengan suara, aku pergi mencari Lin Bai yang sedang berjalan menuju tempat asal di pegunungan Loyan. Begitu dia tiba di pintu masuk Origin, Lin Bai melihat seorang pria muda berdiri di depannya. Kakak senior, Lin Bai bertanya dengan heran. Dalam ingatan Lin Bai, Li Sanxing jarang meninggalkan puncak Baiyun. Kenapa kamu tiba-tiba terjatuh kali ini?
Li Sanxing tersenyum dan berkata, Lin Bai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lin Bai tertegun sejenak, lalu berkata kepada Qi Shaolong dan Tidan, tunggu aku sebentar. Li Sanxing dan Lin Bai berjalan pergi. Untuk sementara waktu, jarak. Lin Bai bertanya, kakak senior, apakah gurunya punya instruksi? Li Sanxing tersenyum dan berkata, kamu belum menjadi murid, apa yang kamu sebut guru? Hahaha, bukankah ini masalah waktu? Lin Bai tersenyum canggung. Guru meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa ada sepotong emas tulang naga di tempat asalnya. Anda harus mendapatkannya, kata Li Sanxing. Emas tulang naga apa? Lin Bai belum pernah mendengarnya. Li Sanxing menjelaskan, emas tulang naga adalah besi ajaib yang dibentuk dengan mengembunkan esensi tulang naga setelah kematian naga asli. Ini adalah benda suci yang khusus digunakan untuk memurnikan senjata spiritual. Banyak pemurni senjata dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat ditemukan diperoleh. Biasanya, sepotong emas tulang naga seukuran jari bisa dijual seharga puluhan juta batu roh. Dan sebidang tanah asal ini sebesar kepalan tangan, jadi menurutku nilainya ratusan juta dari batu roh. Apa? Berapa banyak? Miliaran batu roh. Lin Bai terkejut dengan kata-kata Li Sanxing. Besi ajaib apa? Nilainya ratusan juta batu spiritual. Guru memintaku untuk memberitahumu bahwa emas tulang naga ini akan sangat penting bagimu di masa depan, jadi kamu harus mendapatkannya. Kata Li Sanxing dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti, kakak, tolong beritahu guru bahwa saya pasti akan mendapatkan emas tulang naga ini. Lin Bai berkata dengan serius dan tegas. Cuma bercanda, emas tulang naga ini bernilai ratusan juta batu spiritual, Anda tidak akan kaya jika mendapatkannya. Selain itu, Kaisar Ling berkata bahwa benda ini akan sangat berguna bagi Lin Bai di masa depan, jadi Lin Bai harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Oke, pergilah. Setelah Li Sanxing mengatakan itu, dia pergi. Setelah Lin Bai kembali, Qi Shaolong dan Tidan sangat bijaksana dan tidak menanyakan siapa pria itu atau apa yang dia katakan kepada Lin Bai. Ayo pergi, ayo masuk ke tempat asal. Lin Bai dan Qi Shaolong Tidan melangkah ke tempat asal satu demi satu. Tempat asalnya konon adalah negeri terbang, negeri ini ditumbuhi bunga spiritual dan rerumputan spiritual, serta banyak biji langka yang tidak bisa dilihat di dunia. Namun nyatanya, asal hanya tenggelam ke dalam kehampaan, kapanpun ruang dan kehampaan menjadi lemah, asal akan muncul di pegunungan Loyan. Ketika mereka tiba di pegunungan Loyan, Lin Bai dan yang lainnya melihat ke atas dan melihat ada sebidang tanah luas di atas seluruh pegunungan Loyan. Ini adalah tempat asalnya. Tempat asalnya bukan di atas tanah, melainkan melayang di udara. Bab 89 niat membunuh mengintai di mana-mana. Ayo naik. Qi Shaolong, Tidan, dan Lin Bai melompat dan mendarat di tanah asal. Melangkah ke negeri ini, energi spiritual di udara membuat orang hampir tercekik. Energi spiritual yang sangat kaya. Energi spiritual di sini setidaknya 3 kali lipat dari dunia luar. Kata Tidan terkejut. Ya, jika saya berlatih di sini selama sebulan, saya pasti akan melangkah ke alam Xuanwu tingkat ketiga. Qi Shaolong juga berkata dengan terkejut. Lin Bai melihat dengan matanya dan melihat bahwa tempat asalnya sangat besar, dengan pegunungan dan pegunungan di atasnya. Lin Bai datang sangat terlambat. Banyak murid telah menginjakkan kaki di asal untuk berburu harta karun. Ini bunga matahari suci. Qi Shaolong melihat bunga yang sangat indah bersandar di celah antara batu. Dia melihat lebih dekat dan berseru kaget. Qi Shaolong berjalan cepat, mengeluarkan bunga matahari suci, dan berkata dengan gembira. Bunga matahari suci bernilai 10.000 batu roh dan merupakan ramuan berkualitas tinggi untuk memurnikan ramuan kelas 2. Sangat mudah untuk menemukan bunga matahari suci. Obat mujarab semacam ini sangat mahal dan sulit ditemukan di pasar luar. Kata Qi Shaolong dengan gembira. Aliansi ilahi kita melihat ramuan ini terlebih dahulu, serahkan bunga matahari suci. Pada saat ini, 5 atau 6 prajurit aliansi ilahi berlari dengan marah, menatap Lin Bai dan yang lainnya dan berteriak. Berhenti, serahkan bunga matahari suci. 5 atau 6 prajurit aliansi ilahi menghalangi jalan Lin Bai, Qi Shaolong, dan Tidan. Sen Meng. Lin Bai mencibir. Setelah pertempuran di platform hidup dan mati, Lin Bai sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap aliansi ilahi. Sekarang dia melihat para prajurit aliansi ilahi muncul di hadapannya lagi, Lin Bai merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Lin Bai melangkah maju dan bersiap untuk keluar dan membunuh para pejuang aliansi dewa ini. Lin Bai, bajingan ini, kamu harus mengambil tindakan, aku akan melakukannya. Qi Shaolong mencibir, melangkah maju dan mencibir, bajingan, bunga matahari suci ada di sini, jika kamu memiliki kemampuan, ambil saja sendiri. Hahaha, seorang pejuang seni bela diri sejati tingkat 9 berani berteriak di depan kita.
Wah, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung aliansi ilahi kita? Coba saya lihat apakah saya tidak mundur semua gigi tajam di mulutmu hari ini. Saudara-saudara, ambil tindakan. 5 atau 6 prajurit aliansi ilahi semuanya mencibir dan mencibir sebelum menyerang Ki Saolong. Kekuatan mengerikan berkumpul dalam sekejap dan menghantam Ki Saolong seperti gunung. Hahaha, kamu sangat mampu, tetapi kamu masih ingin membunuhku. Ki Saolong tertawa liar, bergegas maju dengan cepat, meninju dengan keras, dan bertabrakan dengan beberapa orang. Kedua belah pihak mundur 5 atau 6 langkah. Sangat kuat, dia benar-benar memblokir pengepungan kita berenam. Setelah ke-6 prajurit aliansi ilahi ini dipukul mundur oleh Ki Saolong, mereka semua berkata dengan mata dingin. Ya, budidaya Saolong harus dianggap yang terbaik di antara rekan-rekannya. Lin Bai berkata dengan gembira. Melihat kembali tingkat kultivasi Tidan, Lin Bai telah dengan susah payah memberikan bimbingan kepada Tidan dalam beberapa hari terakhir, dan dia baru saja menembus ke tingkat ke-8 dari Zhenwu dibandingkan dengan Ki Saolong, dia masih jauh di belakang. Saudara Lin Bai, aku akan bermain juga. Tidan tersenyum pada Lin Bai, menemukan lawan dari 6 prajurit, dan keduanya mulai bertarung. Jangan khawatir, aku akan mengambil tindakan untukmu. Lin Bai tersenyum ringan. Mendengar kata-kata Lin Bai, Ki Saolong dan Tidan sama-sama tertawa terbahak-bahak. Dengan formasi penyerangan Lin Bai, selama dia bukan penguasa alam Xuanwu, orang biasa tidak bisa menyakiti Lin Bai. Pukulan Ki Saolong begitu dahsyat hingga ia membunuh 3 orang dalam satu gerakan, sementara Tidan mampu membunuh seorang prajurit aliansi ilahi bahkan dengan kekuatan 9 ekor lembu jantan dan 2 harimau. Dalam sekejap mata, hanya 2 prajurit aliansi ilahi yang tersisa dan terluka parah. Jangan berpuas diri. Jika kamu menyinggung aliansi ilahi kami, kalian semua akan mati. Setelah mengatakan itu, prajurit itu mengeluarkan tablet giok dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Tidak, seru Ki Saolong, mencoba menghentikannya tetapi sudah terlambat. Ki Saolong sangat marah sehingga dia membunuh mereka berdua dengan 2 pukulan. Ada apa, Saolong? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai, apa yang baru saja dia hancurkan adalah giok komunikasi unik aliansi ilahi. Setelah dihancurkan, semua prajurit aliansi ilahi akan merasakannya. Saya khawatir sudah banyak prajurit aliansi ilahi yang mendatangi kita sekarang, kata Ki Saolong. Kalau begitu ini agak merepotkan, kata Lin Bai dengan ekspresi serius di wajahnya. Jika dia datang ke alam bela diri sejati, Lin Bai tidak akan takut, tetapi jika dia datang ke alam Xuanwu, itu akan sulit. Ayo cepat pergi, Ki Saolong menyarankan. Oke, jawab Lin Bai, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemana kamu pergi? Bunuh prajurit aliansi ilahi saya dan biarkan mereka semua mati. Tiba-tiba, pada saat ini, ada ledakan teriakan dari langit, dan cahaya pedang yang tajam menebas, merobek langit dan menebas ke arah Ki Saolong. Ki Saolong terkejut, di bawah cahaya pedang ini, dia merasakan nafas kematian. Keluar, Lin Bai terbang dengan pedangnya dan memblokir cahaya pedang. Kekuatan pedang ini tidak lemah, hampir sama kuatnya dengan Su Qilin. Anak yang baik, kamu benar-benar bisa memblokir pedangku. Seorang pria berjalan keluar dari hutan, mengenakan jubah hitam, dengan mata sedingin ular berbisa. Dia mengambil pedang panjangnya dan berjalan keluar dengan langkah meteor. Siapa di sini? Lin Bai bertanya dengan dingin. Mampu menggunakan pedang sekuat itu jelas bukan orang biasa. Dan melihat tingkat kultivasi orang ini, dia hanya berada di tingkat pertama Xuanwu. Murid dalam dari Sekte Pedang Roh, Qiyu. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin. Untuk maju dari sekte luar ke sekte dalam, Anda hanya perlu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Sekte Lingjian untuk dipromosikan ke sekte dalam. Tidak ada batasan budidaya untuk memasuki gerbang dalam. Namun secara umum, tanpa kekuatan alam Xuanwu, tugas promosi tidak dapat diselesaikan. Jadi ini bisa dianggap sebagai aturan tersembunyi. Dan orang-orang seperti Wen Yuanjia, Qi Xuan, dan Li Qingxuan telah menerobos ke alam Xuanwu, tetapi mereka masih menolak untuk meninggalkan sekte luar. Salah satunya karena mereka memiliki kekuatan besar di sekte luar. Kedua, jika mereka tetap berada di sekte luar, mereka dapat terus menjadi 10 murid teratas dan dihormati oleh orang lain. Tetapi begitu mereka memasuki sekte dalam, itu akan menjadi tempat di mana para jenius bersaing, jadi sebaiknya mereka tetap berada di sekte luar. Sekte luar. Ki Saolong sangat ketakutan dengan pedang ini sehingga dia gemetar dan matanya panik. Qiyu. Mata Lin Bai penuh dingin. Qiyu memandang Ki Saolong dan Tai Dan dengan dingin, dan berkata, kalian berdua berani membunuh prajurit aliansi ilahi kami, berdiri dan mati. Ki Saolong dan Tai Dan berkeringat deras.
Menghadapi prajurit alam Xuanwu tingkat pertama, mereka tidak ada kepercayaan sama sekali. Keduanya memandang Lin Bai. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus melewatiku dulu. Kata Lin Bai dingin. Kamu, seorang pejuang di seni bela diri sejati tingkat 8, berani berteriak di depanku. Tidak peduli apa, membunuh satu berarti membunuh, membunuh dua adalah membunuh. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengirimmu di jalan bersama. Teknik pedang badai. Pedang Qiyu terbang, dan energi pedang seperti angin kencang menyapu ke arah Lin Bai. Dalam energi pedang angin puyuh ini, Lin Bai merasakan hawa dingin yang membuat jantungnya berdebar. Lin Bai, hati-hati. Saudara Lin Bai. Qi Shaolong dan Tidan keduanya berteriak cemas. Langkah Qilin. Lin Bai berbalik dan menghindari pedang Qiyu dalam sekejap. Keterampilan tubuh baik-baik saja, tapi bagaimanapun juga, sulit untuk mencapai tingkat keanggunan. Angin dan awan yang tersisa. Qiyu melihat Lin Bai menghindar, dan menyerang lagi dengan pedang. Cahaya pedang menyebar ke seluruh langit, memecahkan langit dan memecahkan bumi, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Datang ke arah Lin Bai dengan pukulan mematikan. Zeng! Pedang angin jahat itu terhunus dan disapu dengan liar dengan pedang itu. Meteor mengejar tebasan bulan. Boom! Suara memekakkan telinga menyebar, dan Lin Bai Zhen batuk seteguk darah dan mundur 3 langkah dengan wajah pucat. Qiyu juga sangat malu, muntah darah, dan ada 5 bekas pedang di tubuhnya dari 5 sinar pedang. Sialan! Qiyu menyadari bahwa pedangnya sebenarnya dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia sangat marah. Aku pasti akan membunuhmu dengan pedang ini. Bunuh! Qiyu melangkah maju dengan cepat dan bergegas pergi. Ketika dia mendekati Lin Bai, cahaya pedang menyambar dari langit. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Lin Bai mengertakkan giginya dan menatap dengan ganas. Pedang angin jahat bergegas maju dengan marah. Keduanya bertabrakan satu sama lain. Setelah beberapa ratus pedang bentrok berturut-turut, Lin Bai memukuli Qiyu hingga berkeping-keping. Luka parah. Mustahil. Kamu berada di tingkat ke-8 dari Zhenwu, dan aku berada di tingkat pertama dari Xuanwu. Bagaimana mungkin kamu bisa menyakitiku? Qiyu meraung tak percaya. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Lin Bai mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam memotong kepala Qiyu. Lin Bai, kamu baik-baik saja? Qi Shaolong bertanya dengan cemas. Lin Bai berkata, ayo pergi dulu. Prajurit lain dari aliansi ilahi akan segera datang. Mereka bertiga buru-buru lari keluar hutan. Wajah Lin Bai gelap seperti air, tapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Jantung. Kali ini melawan Qiyu, aku tidak menggunakan kartu trufku, tapi aku sudah memenuhi syarat untuk membunuh Xuanwu tingkat pertama. Setelah aku menggunakan kartu trufku, membunuh Xuanwu tingkat pertama seperti menyembelih seekor anjing. Lin Bai berkata dengan gembira di dalam hatinya. Kartu andalan Lin Bai, maksud pedang, ki pedang kekuatan naga, lengan naga ilahi. Sekarang saya telah menggunakan kartu truf saya seharusnya bisa bertarung melawan Xuanwu tingkat kedua. Di tempat asal, Lin Bai dan yang lainnya merajalela, dan menemukan banyak bunga spiritual, rumput spiritual, dan biji langka sepanjang jalan, yang membuat Qi Shaolong dan Tidan mereka semua kembali dengan muatan penuh. Bab 99 Gunung Harta Karun. 5 hari kemudian. Selama 5 hari ini, Lin Bai juga menemukan bahwa tidak hanya ada prajurit dari Sekte Pedang Roh di tempat asal ini. Ada juga seorang prajurit dari Sekte Qingtian. Sekte Qingtian adalah sekte di sisi lain Pegunungan Loyan dan merupakan sekte kelas 3. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Qingtian telah bangkit, dan tampaknya ia akan menginjak-injak Sekte Lingjian. Sekte Qingtian dan Sekte Lingjian juga bertarung sengit. Dua sekte besar bersaing untuk mendapatkan sumber daya, ramuan, monster, dan murid. Mereka berada dalam situasi yang sama. Para murid sekte akan bertarung satu sama lain ketika mereka bertemu. Lin Bai memiliki segunung ramuan, semuanya ramuan. Qi Shaolong menunjuk ke sebuah gunung tidak jauh dari sana dan berkata. Lin Bai sangat gembira, sepertinya tidak ada yang memperhatikan. Ayo pergi dan ambil semuanya. Lin Bai, Qi Shaolong, dan Tidan bergegas ke Gunung Harta Karun untuk mengumpulkan ramuan, tumbuhan, bunga, dan biji langka di gunung. Ambil semuanya. Butuh setengah hari bagi mereka bertiga untuk mengosongkan Gunung Harta Karun ini sepenuhnya. Apakah kamu siap? Lin Bai bertanya. Qi Shaolong dan Tidan sama-sama terdiam karena kegembiraan, melihat ramuan dan ramuan di tas penyimpanan dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Oke, kata Qi Shaolong dan Tidan. Ayo pergi. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lin Bai membawa Tidan dan Qi Shaolong dan langsung menuju menuruni gunung. Tidak lama setelah ketiga orang itu pergi, sekelompok besar prajurit tiba.
Melihat gunung harta karun yang gundul, gigi mereka gatal karena marah. Oh tidak, total ada 9 gunung harta karun, dan salah satunya dilubangi begitu cepat. Sialan, siapa yang melubangi gunung harta karun ini, Sekte Qingtian atau Sekte Lingjian? Para prajurit ini mengumpat dengan marah. Pada malam hari, Lin Bai, Qi Shaolong, dan Tidan berkumpul untuk menghitung hasil 5 hari. Kami sekarang memiliki 15.000 ramuan berumur 100 tahun, ramuan berumur 5.000 tahun, dan ramuan berumur 105.000 tahun. Jika kita menjual semuanya, kita bisa mendapatkan setidaknya 500.000 hingga 600.000 ramuan. Batu, kata Qi Shaolong dengan mata menyala. Tidan dan Lin Bai juga terlihat bersemangat dan bahagia. Qi Shaolong menyerahkan tas penyimpanan kepada Lin Bai dan berkata, Lin Bai, ketika memperjuangkan ramuan ini, kamu berkontribusi paling besar, sehingga kamu dapat mendistribusikannya. Kita semua bersaudara, jadi bagikan saja secara merata. Tapi sekarang kita sedang berkultivasi. Itu terlalu rendah. Anda harus menggunakan ramuan ini untuk meningkatkan kultivasi Anda. Lagi pula, mata air spiritual belum muncul. Begitu mata air spiritual muncul, akan ada pertarungan lagi. Mari kita tingkatkan kultivasi kita dengan cepat. Lin Bai menyarankan. Di Gunung Harta Karun sebelumnya, Lin Bai menghadapi prajurit dari alam Xuanwu tingkat kedua, dan secara bertahap merasa bahwa dia tidak berdaya. Di antara tempat asalnya, yang paling berharga adalah Baoshan dan Lingkuan. Ada 9 gunung harta karun, tetapi hanya 1 mata air spiritual. Sekarang Baoshan baru saja muncul, dan Lingkuan belum muncul. Oke, mari kita tingkatkan kultivasi kita dulu. Qi Shaolong dan Tidan keduanya setuju dengan saran Lin Bai. Setelah ketiga orang itu membagi obat mujarab secara merata, mereka mulai menyerap kekuatan obat mujarab dan mulai membuat terobosan. Lin Bai bahkan lebih menakutkan. Dia langsung menaburkan semua ramuan yang diperolehnya ke udara, melahap jiwa pedang seperti binatang purba yang membuka baskom darahnya untuk dimakan. Lin Bai menyedot semua kekuatan ramuan ini ke dalam tubuhnya. Disempurnakan menjadi energi sejati dan disuntikkan ke dantian. Zhenwu tingkat 9. Setengah jam kemudian, Lin Bai membuka matanya dan berkata dengan gembira. Malam yang hening. Keesokan paginya, tingkat budidaya Qi Shaolong dan Tidan langsung menembus ke alam Xuanwu tingkat pertama. Setelah istirahat malam, mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi. Masih ada 2 hari lagi sampai tempat asalnya tenggelam dalam kehampaan. Lin Bai harus menemukan emas tulang naga. Tapi sekarang dia bahkan tidak tahu di mana letak emas tulang naga itu. Setengah hari kemudian, Qi Shaolong menunjuk ke sebuah gunung di depannya dan berteriak dengan gembira, Tuhan memberkati saya. Gunung harta karun lainnya. Lin Bai, lihat gunung di depan Anda itu. Itu penuh dengan ramuan. Mata Qi Shaolong menajam, lalu dia melihat sebuah gunung tinggi di depannya, semuanya dipenuhi ramuan warna-warni. Ada gunung harta karun lainnya. Lin Bai menjadi antusias saat melihatnya. Segunung ramuan ini dijual setidaknya dengan harga ratusan ribu, bukan jutaan batu spiritual. Lin Bai dan yang lainnya telah menemukannya sebelumnya. Tanpa diduga, Tuhan begitu diberkati sehingga Lin Bai dan yang lainnya menemukan yang lain. Saudara Lin Bai, saudara Shaolong, lihat, ada orang yang bertempur sengit di gunung. Tidan melihat lebih dekat dan melihat ada banyak murid yang bertempur di gunung. Ledakan. Ada suara gemuruh yang besar, dan seorang pria dengan aura menakutkan di sekujur tubuhnya, mengenakan setelan hijau, muncul di bawah gunung harta karun, dan dia berteriak dengan suara dingin. Saya, Sekte Qingtian, menginginkan gunung harta karun ini. Jika Anda tidak ingin mati, keluar dari sini. Pria berbaju hijau ini berada di Xuanwu tingkat ketiga. Dia memiliki kultivasi tingkat lanjut dan sangat menakutkan. Para prajurit yang berjuang untuk ramuan di Gunung Harta Karun memandang dengan ngeri di wajah mereka, itu dia. Yuan Shan, murid ketiga dari 10 murid sekte luar Sekte Qingtian. Sekte Qingtian mengikuti contoh dari Sekte Lingjian dan juga mengatur 10 murid sekte luar. Posisi murid pertama. Banyak orang di Baoshan memilih pergi ketika mereka melihat Yuan Shan. Murid Sekte Lingjian, tinggal dan mati. Yuan Shan melihat murid luar dari Sekte Lingjian, Zhenwu tingkat 5, dan segera meninju dia untuk membunuhnya. Murid itu tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan, dan ditekan oleh salah satu muridnya. Pukulan. Dibunuh berkeping-keping. Murid dari Sekte Qingtian, naik gunung untuk mengumpulkan tumbuhan dan bunuh semua Sekte Lingjian. Yuan Shan menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai dan yang lainnya di kaki gunung yang belum mendaki gunung. Ada satu lagi di sini, pergilah ke neraka. Ketika Yuan Shan melihat Lin Bai, dia langsung memukulnya hingga jatuh. Kekuatan mengerikan menyapu badai, menyerbu ke arah Lin Bai dengan raungan yang mengguncang langit dan bumi.
Sword Inten, potong langit berbintang. Melihat pukulan dahsyat datang, Lin Bai tidak merasa melankolis sama sekali. Jika dia tidak menggunakan Sword Inten, dia pasti tidak akan selamat. Niat pedang diaktifkan, dan pedang itu ditebas, langsung menghancurkan pukulannya. Shaolong, Taidan, kamu naik gunung untuk mengambil obat mujarab. Serahkan Yuan Shan padaku. Lin Bai, hati-hati. Setelah Qi Shaolong dan Taidan mengatakan sesuatu, mereka bergegas ke Baoshan. Setelah bertukar jurus dengan Yuan Shan, Lin Bai memandang Baoshan. Pada saat ini, semua prajurit dari Sekte Lingjian telah melarikan diri, hanya menyisakan lebih dari 20 prajurit dari Sekte Qingtian, semuanya adalah prajurit di seni bela diri tingkat 8 atau 9. Qi Shaolong bergegas maju dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Setelah membunuh semua prajurit Sekte Qingtian, dia mulai memanen ramuan itu. Tidak, gunung harta karun ini milik Sekte Qingtian kami. Ketika Yuan Shan melihat semua murid Sekte Qingtian dibunuh oleh Qi Shaolong dalam sekejap, dia sangat marah. Dia mengabaikan Lin Bai dan bergegas menuju Qi Shaolong dan Taidan. Apakah kamu ingin pergi ke sana? Lin Bai merunduk dan berdiri di depan Yuan Shan. Kamu bajingan, mati. Yuan Shan melihat Lin Bai berdiri di depannya dan meninju dengan kekuatan besar, membawa pengalaman yang tak tertandingi. Aku ingin melihat apakah aku bisa bertarung dengan Xuan Wu tingkat ketiga setelah aku menerobos ke tingkat ke-9 dari Zhen Wu. Niat pedang. Sialan Lone Star. Langsung mengaktifkan niat pedangnya, Lin Bai menyerang Yuan Shan dengan sebuah pukulan pedang yang dahsyat, dan pergilah. Mata Yuan Shan terkejut, dan dia merasakan niat membunuh yang luar biasa di pedang Lin Bai.